hari ini adalah sesi pertemuan kita sesi pertemuan kita terakhir ya, yakni pada aspek kritik. Definisi sudah kita bahas, aplikasinya seperti apa sudah kita bahas. Ini adalah sesi terakhir kritik ya terhadap ide-ide mendasar terutama dari ideologi sosialisme itu sendiri. Gitu. Kita sudah paham bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi sosialisme itu setidaknya ada 3, yakni wujudkan kesamaan secara real, menghapuskan kepemilikan individu keseluruhan atau sebagian, mengatur produksi atau distribusi secara kolektif. Nah, jadi ini merupakan satu bentuk perlawanan atau antitesis terhadap ideologi kapitalisme yang kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan oleh Adam Smith. Adam Smith itu menjanjikan kapitalisme itu ekonomi yang makmur, menjanjikan keadilan juga, tapi kenyataannya justru menghasilkan ketimpangan di sana-sini, justru menghasilkan distorsi ekonomi di sana-sini. Maka muncul pergerakan-pergerakan sosialisme yang kemudian pergerakan itu menjadi sebuah ideologi di tangan Karl Marx. Itu. Nah, jadi Karl Marx kemudian melihat bahwa untuk merealisasikan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh ideologi kapitalisme itu, maka 3 hal ini yang harus terwujud di tengah-tengah masyarakat, yakni mewujudkan kesamaan, karena memang ketimpangan luar biasa saat itu. Ketimpangan ekonomi luar biasa. Kemudian menghapuskan kepemilikan individu secara keseluruhan atau sebagian, karena memang menurut Karl Marx, permasalahan ekonomi, distorsi ekonomi, eksploitasi majikan terhadap buruh, eksploitasi kaum borjuis, ya, gitu Karl Marx nyebutnya gitu tuh, kaum borjuis terhadap proletar, itu adalah akibat adanya kepemilikan yang didominasi oleh kaum kaum borjuis itu sendiri, gitu. Sehingga itu harus dihapuskan menurut pandangan Karl Marx. Itu poin yang keduanya. Yang ketiganya mengatur atau distribusi secara kolektif, ya. Jadi ketidakadilan ekonomi itu menurut Karl Marx itu adanya distribusi yang tidak merata. Karena itu, agar merata perlu dilakukan distribusi yang bersifat kolektif. Dan akhirnya kita paham pada waktu pertemuan kita kedua bahwa ternyata tidak ada satupun negara di dunia yang betul-betul menerapkan kapitalis secara ideal seperti yang digagas oleh Karl Marx, termasuk Uni Soviet ketika awal berdiri. Itu tidak pernah ada satupun konsep sosialisme itu yang berhasil diterapkan secara sempurna. Gitu. Nah, kalau kita melihat hari ini, yang ada hari ini di dunia adalah negara-negara yang masih disebut sebagai negara sosialis, ya. Ini setidaknya ada 5, yakni Vietnam, China, Korea Utara, Laos, dan Kuba. Ini disebut sebagai negara sosialis karena memang secara politik negara ini menerapkan politik komunis, sosialis. Gitu. Secara ekonomi, ya negara ini sudah melibatkan aspek swasta, melibatkan pihak swasta dalam pengembangan, dalam mendorong perkembangan ekonomi mereka. Cina itu swastanya sudah luar biasa, Vietnam apalagi, termasuk juga Korea Utara yang terkenal sebagai perekonomian tertutup juga sudah melibatkan swasta dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, termasuk Laos dan juga Kuba. Jadi tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan ekonomi sosialis. Ekonomi mereka sudah mengadopsi kapitalis, tapi secara politik mereka masih politik sosialis, yakni satu partai ya, yang anti kritik dan segala macam. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan peta ketimpangan ekonomi dunia, ini sudah saya sampaikan pada sesi pertemuan kedua ya. Jadi kalau kita memperhatikan negara-negara yang menamakan dirinya sosialis, sebutlah misalnya Cina, ya, Kuba, ini datanya kebetulan nggak ada. Kita perhatikan Cina, itu ternyata ketimpangan indeks Gini yang ada di Cina itu ternyata lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara sosialis, negara-negara kapitalis. Eropa Barat ini kan kapitalis semuanya nih. Ya, jadi kalau misal Cina itu representasi sosialis dan kemudian kita katakan Amerika itu representasi kapitalis misalnya, sebetulnya indeks Gini di kedua negara itu sama aja. Ya, sama-sama buruk, sama-sama merah. Justru di Eropa malah lebih baik distribusi pendapatan. Jadi kalau sosialisme itu tujuannya untuk mendistribusikan pendapatan, justru tidak terwujud sama sekali yang ditunjukkan oleh indeks Gini dunia ini. Gitu. Terus kemudian kita melihat ini, yang bisa menjelaskan kenapa kemudian indeks Gini di negara-negara tersebut kemudian buruk, gitu ya. Salah satu menjelaskan adalah ini. Jadi kalau kita memperhatikan gambar ini, pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Ya, pengeluaran pemerintah persentase yang besar itu justru di negara-negara Eropa Barat, ya, Jerman, ya, Irlandia, terus kemudian Inggris, ya, apalagi ini Portugal, gitu. Itu justru
proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB-nya lebih besar. Nah, kalau proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB itu besar, itu berarti yang dialokasikan untuk kepentingan umum itu besar, biaya pendidikan, ya kan? Terus kemudian belanja untuk kesehatan, transfer hari tua, transfer untuk orang cacat itu besar. Nah, itu yang kemudian menjamin perekonomian itu terdistribusi secara merata. Dengan semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin besar peluang untuk ekonomi itu bisa terdistribusi. Dan ternyata di Cina belanja pemerintahnya itu tidak lebih besar dibandingkan dengan negara-negara kapitalis yang lain gitu. Teman-teman sekalian, kita masuk kepada aspek pertama, yakni terkait dengan kritik terhadap ide pertama sosialisme dalam hal ide ekonominya yang ingin mewujudkan kesamaan secara real. Ya, ini ide Karl Marx pertama. Ini merupakan ide hayalan. Ini cita-cita hayalan, bertentangan dengan realitas yang secara alamiah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena memang manusia itu pada saat lahir itu memiliki beragam kemampuan, beragam kekuatan dan potensi. Maka mustahil orang itu dibuat sama, semuanya mustahil itu. Dan masing-masing orang itu memiliki minat masing-masing. Ya, memiliki keinginan masing-masing, memiliki kecenderungan masing-masing. Maka nggak mungkin kemudian fitrah orang yang memang berbeda-beda itu kemudian dibuat sama semuanya. Maka mustahil mewujudkan ide kesamaan ini secara real. Itu mustahil. Gitu. Jika ide ini kemudian dipaksakan dengan hukum besi, maka tetap tidak akan mungkin bisa dibuat seragam. Ya, dalam hal memanfaatkan kekayaan dan berproduksi. Itu nggak mungkin ya kalau misalnya saya sebagai misalnya orang Padang gitu ya, punya bumbu dapur ya saya bikin dendeng gitu. Ya kalau Mas Fajar mungkin bikin gudeg mungkin beda-beda, ya nggak sama. Ya, jadi nggak mungkin bisa dipaksakan dibuat sama semua orang itu nggak mungkin. Gitu. So jadi setiap upaya untuk mewujudkan kesamaan secara real itu akan berujung dengan kegagalan. Bagaimana mungkin sebuah konsep dipaksakan atas manusia yang konsep itu sendiri bertentangan dengan fitrah manusia? Pasti akan gagal. Ya. Berikutnya adalah pikiran yang kedua, pikiran tentang menghapuskan kepemilikan individu secara keseluruhan atau sebagian. Ya. Menghapuskan kepemilikan secara keseluruhan ini juga bertentangan dengan fitrah manusia. Ini kalau ingin menghapuskan secara keseluruhan, ya. Kalau sebagian nanti kita lihat pada bagian bawah ini, secara keseluruhan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab keinginan untuk memiliki itu merupakan wujud naluri mempertahankan diri. Survival instinct, dan itu fitrah manusia. Ya, orang kalau misalnya berusaha, bekerja, berbisnis, itu adalah dalam rangka ingin memiliki. Ya padahal mungkin orang yang berusaha itu dia sudah punya rumah, makannya sudah tercukupi, sudah punya mobil, tapi masih ingin berusaha. Artinya apa? Itu perwujudan dari naluri. Ya, naluri ingin memilikinya gitu. Dan nggak suka ketika misalnya hasil usaha ini, terus kemudian dirampas oleh pihak lain. Hasil usaha misalnya 1 bulan menghasilkan 100 juta. Diambil oleh pihak lain misalnya 50%-nya. Yang dia ambil cuma dia dapatkan cuma 50 jutanya. Dia nggak suka tuh. Apalagi kemudian dari hasil yang dia dapatkan selama 1 bulan misalnya 100 juta itu untuk negara semuanya. Bayangkan itu. Ya, jadi bertentangan dengan fitrah manusia. Menghapuskan kepemilikan individu secara keseluruhan itu bertentangan dengan manusia. Orang nggak suka, ya, apa yang dia hasilkan itu tidak untuk dia nikmati, gitu. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian berikutnya adalah menghapus sebagian kepemilikan. Maka ini juga harus dicermati, setidaknya dengan 2 kondisi ini. Yang pertama, jika ada satu karakter kepemilikan yang memang tidak memungkinkan untuk dimiliki oleh 1 orang saja. Contohnya apa? Danau. Itu nggak mungkin dimiliki oleh 1 orang. Ya, maka nggak boleh jual danau, nggak boleh jual pulau. Apalagi kepemilikan umum yang memang jumlahnya banyak. Contohnya apa? Emas kita di Freeport. Ya. Terus kemudian hutan, terus kemudian batu bara, terus kemudian minyak. Ya. Kata Rasul SAW itu, Anas syuraka ufi salasin walma alma wal kala wan nar. Kan kira-kira begitu. Manusia itu berserikat dalam 3 hal, ya, padang rumput, ya, air, padang rumput dan api. Api itu bermakna energi, gitu. Nah, jadi semua yang memenuhi kriteria air, dan juga padang rumput, hutan dan juga energi, maka itu tidak boleh dimiliki oleh 1 orang saja.
Kenapa? Karena kalau itu dimiliki oleh satu orang saja akan merugikan pihak lain. Ya, akan ada orang-orang lain yang dirugikan. Maka batu bara, perusahaan tambang-tambang batu bara kita, tambang-tambang emas kita, tambang-tambang minyak kita itu mestinya itu dimiliki oleh publik atau dikelola oleh negara dalam BUMN misalnya, hasilnya dimiliki oleh publik. Maka itu tentu tidak dibolehkan oleh individu, satu orang individu saja. Itu poin yang pertama. Poin berikutnya adalah pembatasan kepemilikan dengan kadar dan ukuran tertentu. Maka ini tidak dibolehkan. Jadi misalnya saya berusaha misal perusahaan perdagangan gitu ya. Saya hanya dibolehkan berdagang pada satu omset tertentu. Misalnya omset yang dibolehkan pada saya 10 miliar, nggak boleh dibatasi. Ya. Jadi kalau itu sifat kepemilikan itu ya, yang dibatasi adalah kadarnya, yang dibatasi adalah ukurannya, itu nggak boleh dibatasi. Ya, harusnya ukuran itu nggak dibatasin, biarin aja. Ya saya misalnya dagang klepon ya, atau dagang apa gitu ya, dagang rumah makan Padang gitu, maka itu ya jalan aja, gitu. Nggak boleh dibatasin itu kadarnya itu, ukurannya itu. Gitu. Ya. Itu terhadap ide tentang kritik terhadap menghapuskan kepemilikan individu secara keseluruhan atau secara sebagian. Berikutnya adalah kritik terhadap mengatur produksi atau distribusi secara kolektif. Ya, dalam ideologi sosialis ini setidaknya ada dua mekanismenya. Pertama melalui diktatur proletariat digagas oleh Karl Marx. Yang kedua adalah melalui konsep kelompok. Ya, ini digagas oleh Lenin. Gitu. Yang pertama, ya diktatur proletariat. Ya, itu kan kaum proletar yang memiliki saham, yang memiliki hak kepemilikan atas aset-aset produksi. Nah, itu kan kira-kira begitu tuh diktatur proletariat. Ya, diktatur itu kepemilikan bersama, bukan diktator ya. Tapi diktatur proletariat itu dimaksud oleh Karl Marx itu. Ya. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka bisa saja pemilik modal sangat lihai memenuhi kebutuhan para pekerja dengan gaji dan tunjangan, karir yang jelas, iklim dan budaya kerja yang kondusif, sehingga mereka tidak merasakan kezaliman seperti yang dibayangkan oleh Karl Marx. Ya, sehingga nggak terjadi tuh clash. Ya, nggak terjadi clash tuh antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Ya, antara buruh dengan pemilik modal nggak terjadi clash. Kenapa? Karena buruh itu diwongke, ya. Buruh itu kemudian dikasih fasilitas yang membuat mereka nyaman bekerja di perusahaan. Jadi nggak terjadi clash. Itu yang pertama. Yang berikutnya, andai kemudian terjadi clash, maka cara yang digagas oleh Karl Marx itu sebetulnya adalah cara untuk memunculkan gejolak di tengah-tengah manusia. Itu bukan cara untuk mendistribusikan kesejahteraan. Ya bagaimana mungkin kemudian ya suatu usaha besar ya milik orang tertentu terus kemudian terjadi ketidakpuasan, terjadi clash di situ, terjadi revolusi di situ, terjadi pemindahan kepemilikan menjadi kepemilikan bersama di situ. Maka yang terjadi adalah seperti kasus di Uni Soviet ketika terjadi revolusi Bolshevik, di mana orang-orang kayanya waktu itu ya kekayaannya semuanya dirampas, diambilin, maka yang muncul adalah kelompok baru yang miskin semuanya. Ya, jadi bukan mendistribusikan kekayaan, yang ada adalah mendistribusikan kemiskinan jadinya. Gitu. Itu konsep diktator proletariat. Nah, kalau yang dimaksud itulah konsep pemimpin pelopor yang digagas oleh Lenin. Ya, jadi kalau Karl Marx itu menginginkan kepemilikan itu sudah bersama. Kalau Lenin itu menginginkan kepemilikan itu milik bersama, iya, milik bersama, tapi yang ngatur itu pemimpin. Pemimpin pelopor, pemimpin intelektual, pemimpin bagi kaum semua, kaum proletar itu. Gitu. Maka perlu diingat, ya, sang pemimpin itu sangat memungkinkan berubah menjadi kaum feodal baru yang lebih korup dan lebih menindas daripada kaum feodal yang sebelumnya dimusuhi itu. Ya, kasusnya di Korea Utara sekarang, Kim Jong Un, ya, itu kurang feodal apa di atas masyarakatnya? Ya, dia punya pesawat pribadi, punya mobil mewah, punya villa mewah lah masyarakatnya. Kemiskinan luar biasa di sana sini. Ini juga terjadi dengan Cina sebelum era Xi Jinping yang sekarang. Ya, di era Xi Jinping ini kemudian dilakukan kampanye besar-besaran memberantas korupsi. Tapi sebelum era Xi Jinping itu Cina itu korupsinya luar biasa itu.
Kenapa? Karena pemimpin pelopor ini dia memegang semua kapital, memegang semua aset-aset ekonomi, sehingga kekayaan tertumpuk di tangan dia. Akhirnya kemudian dia yang makan semua kekayaan itu, gitu. Ya, jadi mengatur distribusi secara kolektif ini juga tidak pernah terwujud, ya, dalam kenyataan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, teman-teman sekalian, tentang teori Karmak. Karmak juga pernah mendefinisikan tentang nilai. Ya. Pandangan Karmak tentang nilai itu, nilai didefinisikan sebagai sejumlah usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Nah, itu pandangan Karmak. Ya. Sejumlah usaha yang dikorbankan. Jadi nampak definisinya provokatif, ya. Siapa yang diprovokasi? Yang diprovokasi adalah buruh. Ya, yang diprovokasi adalah buruh yang bekerja. Jadi Karmak ingin kasih tahu bahwa perusahaan yang kaya itu kayanya karena usahanya para buruh. Pemilik perusahaan yang kaya itu, kekayaan mereka itu adalah karena usaha para buruh semuanya. Nah, itu definisi Karmak, usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Padahal, ya, usaha yang dikorbankan itu hanya salah satu faktor saja. Itu bukan satu-satunya faktor sebagaimana yang dikatakan oleh Karmak. Ada faktor-faktor yang lain yang menentukan nilai itu menjadi bermutu atau tidak bermutu, berharga atau tidak berharga. Di antaranya adalah bahan dasarnya, materi dasarnya yang digunakan. Ya, misalnya Mas Fajar punya handphone Apple, saya punya handphone Samsung. Ya, lebih mahal mana Apple dibandingkan Samsung? Tentu lebih bernilai Apple. Ya, dibandingkan dengan Samsung, harganya juga mahal. Gitu. Kenapa kemudian Apple lebih berharga dibandingkan dengan Samsung? Ya karena memang bahan bakunya, materi dasar Apple itu berbeda dengan materi dasar Samsung. Mungkin usaha yang dikorbankan mungkin sama kali. Ya kalau bikin satu Samsung itu misalnya habis perlu 1 hari gitu ya. Bikin Apple ya mungkin lebih kurang sama 1 hari gitu. Ya. Artinya jumlah usaha yang dikorbankan itu bisa sama. Hanya saja karena materinya yang berbeda, maka nilai barang tersebut itu bisa menjadi berbeda. Ya, terus apalagi kebutuhan tertentu ya akan barang tersebut itu juga bisa menentukan nilai. Jadi semakin barang itu dibutuhkan, maka dia semakin bernilai ya barang itu. Gitu. Bukan hanya semata-mata jumlah usaha yang dikorbankan sebagaimana yang digagas oleh Karmak. Gitu. Jadi definisi tentang nilai yang digagas oleh Karmak ini tidak tepat, cenderung provokatif. Ya, cenderung provokatif. Berikutnya, pandangan Karmak tentang evolusi sosial. Evolusi sosial menurut Karmak itu terjadi sebagai akibat kondisi perekonomian. Karmak itu kan menggagas perkembangan manusia itu setidaknya 6 fase itu. Pertama adalah fase masyarakat primitif, ya. Kemudian terjadi fase perbudakan, ya. Terus kemudian muncul masyarakat feodal, ya. Terus kemudian muncul masyarakat kapitalis secara masyarakat feodal itu, kemudian muncul masyarakat sosialis. Jadi masyarakat sosialis itu fase kelima itu. Setelah masyarakat sosialis itu muncul masyarakat komunis. Jadi tipe masyarakat peradaban tertinggi, manusia ideal itu adalah manusia komunis. Jadi peradaban akhir dari sepanjang sejarah perjalanan manusia itu adalah komunis. Sosialis itu pengantar menuju komunis. Sosialis itu muncul setelah kapitalis. Nah, semua fase-fase 6 fase itu berubah karena akibat kondisi perekonomian menurut gagasan Karmak. Ya. Dan perubahan satu fase ke fase yang lain itu merupakan akibat pertarungan kelas-kelas untuk memperbaiki kondisi mereka. Gitu. Teman-teman sekalian, pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru, saya katakan, sebab dibangun atas asumtif, tidak dibangun atas realitas, atas fakta. Ya, evolusi sosial yang dikatakan merupakan perkembangan masyarakat dari masyarakat primitif sampai kemudian masyarakat komunis ini kan nggak pernah dideskripsikan secara detail. Ya, faktanya seperti apa? Fakta sejarahnya. Faktanya, ya, perjalanan sejarah manusia itu tidak seperti yang digambarkan oleh Karmak. Karmak itu kan lahir pada masa kapitalis sedang kuat-kuatnya di Eropa, abad 18 Masehi, 1800-an Karmak. Ya, kapitalis sudah sangat kuat di Eropa. Nah, sebelum kapitalis itu, apakah masyarakatnya adalah masyarakat feodal? Mungkin iya bagi sebagian Eropa. Tapi ingat,
Di belahan dunia lain itu sudah muncul peradaban besar. Peradaban Islam waktu itu besar. Sebelum Islam sudah muncul peradaban Mesir kuno. Ada peradaban Mesopotamia. Ya di Eropa juga ada Romawi, ada peradaban Yunani gitu. Ya. Jadi nggak pernah dibangun atas sebuah fakta sejarah yang valid. Itu betul-betul dibangun atas sebuah asumsi belaka. Gitu. Nah, jadi teori evolusi sosial yang digagas oleh Karl Marx ini dibangun atas sebuah asumsi, ya atau lebih tepatnya dibangun atas filsafat materialisme, ya dialektika materialisme. Ya dialektika materialisme itu perubahan satu materi kepada materi yang lain. Awal dari kesemuanya ini berawal dari materi dan akhir dari kesemuanya juga materi. Jadi nggak pernah ada yang namanya kiamat, gitu ya. Semuanya bersifat abadi materi ini, hanya berubah-berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain yang kita sudah bahas pada sesi pertemuan pertama. Dan ternyata ide ini merupakan ide yang digagas oleh banyak filsuf, ya, oleh Epicurus, oleh Thales, dan mereka ini terinspirasi dari dongeng, ya, dari dongeng. Kita sudah bahas ini pada pertemuan pertama, ya. Teman-teman sekalian, Soviet itu menjadi negara sosialis bukan karena dialektika materialisme, tetapi akibat perebutan kekuasaan dengan revolusi berdarah. Ya, Soviet itu bukan negara sosialis utama, bukan negara kapitalis yang maju ketika terjadi revolusi itu. Ya, justru feodal malah ada di situ waktu itu. Ya, jadi bukan karena proses dialektika materialisme seperti yang digambarkan oleh Karl Marx. Ya. Jadi berubahnya Uni Soviet menjadi negara sosialis itu justru melalui perebutan kekuasaan. Termasuk juga RRC, Jerman Timur, dan negara-negara Eropa Timur itu menjadi negara sosialis karena cengkeraman Soviet, bukan karena dialektika materialisme. Negara-negara yang dianggap mengalami dialektika materialisme seperti Inggris, Prancis, AS, yang jumlah pekerjanya didominasi oleh para buruh, ya, itu justru tidak mengalami perubahan ke negara sosialis. Ya, mestinya kalau runutan perjalanan manusia, evolusi sosial seperti yang digambarkan karma itu terjadi, mestinya yang harus menjadi negara sosialis pertama kali itu adalah ya Inggris, Prancis, Amerika. Tapi sampai sekarang nggak berubah. Berikutnya adalah kritik terkait dengan the law of capital accumulation, ya, yang disebut oleh Karl Marx sebagai penyebab krisis dan bank accumulation. Ya. Faktanya, krisis atau resesi yang terjadi itu justru akibat dari kerapuhan sistem mata uang, pasar modal, perbankan, serta konsep perseroan batil yang ada dalam sistem kapitalisme. Bukan semata-mata karena berlimpahnya produksi seperti bayangan Marx, bahwa berlimpahnya produksi itu bisa menyebabkan itu banyak seperti hari ini kita mengalami resesi, permintaan nggak ada, daya beli masyarakat itu kurang, pariwisata ada, hotel ada, pasar ada, tapi orang nggak ada yang beli, maka ekonomi nggak tumbuh. Itu iya bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Tapi yang paling fundamental, krisis ekonomi dalam ideologi kapitalis itu diakibatkan oleh sistem mata uang yang rapuh, pasar modal, perbankan, dan konsep perseroan yang batil. Nah, tiga model sistem ini, mata uang, pasar modal, dan perbankan ini kan menyedot uang masyarakat, ini tarik masuk ke sektor non-real. Ya, akhirnya uang itu kemudian menumpuk di sana semuanya, di perbankan, di pasar modal, nggak balik-balik ke sektor real, nggak balik lagi ke perusahaan. Kalau balik ke perusahaan itu prosesnya susah. Ya, sehingga kemudian pertumpukan uang, perputaran uang di sektor non-real, di pasar modal itu mencapai 90%, sedangkan di sektor real cuma 10%. Dan ketika terjadi goncangan, ini yang menghantam perekonomian. Yang dalam istilah John Maynard Keynes itu disebut dengan kebocoran perekonomian. Jadi kebocoran perekonomian itu terjadi pada pasar modal, perbankan, dan konsep perseroan, ya, yang TBK dan segala macam itu. Gitu. Nah, itu yang justru menyebabkan krisis ekonomi. Bukan the law of capital accumulation, bahwa the law of capital accumulation yang menyebabkan terjadinya krisis, iya, tapi bukan satu-satunya faktor. Gitu. Malah dalam teori ekonomi mikro itu ada konsep menyatakan bahwa demand itu bisa supply itu bisa menciptakan demand-nya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Fajar ingin berjualan, ingin berbisnis, jangan tanya dulu ke masyarakat, mau beli dagangan saya enggak? Mau beli, saya bikin produk ini, kira-kira lu mau beli apa enggak? Gitu. Bisa pendekatan begitu, tapi ada pendekatan lain. Ya sudah, Mas Fajar kalau ingin berbisnis, buat dulu barangnya, baru jual.
Ya, buat dulu barangnya yang bagus, harga yang terjangkau, baru jual. Nggak perlu ditanya kepada masyarakat. Itu namanya pendekatannya adalah resources based view. Ya, kalau menanya-nanya ke masyarakat dulu, itu pendekatannya memang market based view. Bisa dengan pendekatan itu, bisa juga dengan pendekatan yang tadi. Jadi bikin aja dulu supply-nya, bikin dulu produknya, baru kemudian tawarkan ke masyarakat. Gitu. Jadi berlimpahnya produksi itu bukan semata-mata penyebab terjadinya krisis, ya, tapi yang lebih mendasar itu adalah itu mata uang, pasar modal, dan perbankan. Terus berikutnya, teman-teman sekalian, karena kita paham bahwa ideologi sosialis itu tidak diterapkan pada bentuk yang ideal, dan ternyata kapitalis juga banyak mengalami proses tambal sulam, maka yang terjadi hari ini perselingkuhan ideologi. Ya, kasusnya adalah yang paling tepat itu di Cina, Korut, Laos, ya, negara yang hari ini dikenal sebagai negara sosialis itu. Nah, bagaimana kritik terhadap mereka? Ya, tipikal perselingkuhan ideologi ini, ya, ini saya katakan tipikal sistem yang sangat menggigit. Kenapa? Karena secara ekonomi dia kapitalis, secara ekonomi kapitalis, dan kapitalis itu kan menciptakan kesenjangan, ya, menciptakan distorsi juga di pasar, gitu. Kemudian sudahlah dia menciptakan kesenjangan karena ekonomi kapitalis, secara politik dia sosialis, sangat anti kritik. Coba deh kritik pemerintahan Xi Jinping. Ya, jangankan masyarakat yang mengkritik, teman seperjuangannya sendiri kok, siapa itu namanya? Ya, di penjara, nggak keluar sampai sekarang. Ya, jadi sosialis itu sangat anti kritik. Ekonominya kapitalis yang menciptakan kesenjangan, terus kemudian secara politik dia sangat anti kritik. Manusia jauh dari kebebasan berpikir pada akhirnya, ya, jauh dari kebebasan berkeyakinan, padahal kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan itu merupakan kemerdekaan manusia tertinggi. Ya, kita kalau berdasarkan diagram kepuasan Maslow, ya, itu kan ada piramid itu, dibuat piramid kebutuhan manusia. Yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisik, ya, kebutuhan yang bersifat fisik, ya, makan, minum, ya, perumahan, itu kebutuhan paling mendasar itu. Di atas itu ada kebutuhan akan kebutuhan keamanan. Di atas itu kebutuhan sosial, ya, kebutuhan penghargaan. Yang paling tinggi itu kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan ekspresi. Nah, termasuk juga di sana kebutuhan kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Gitu. Jadi tidak terpenuhi itu hak-hak manusia dengan tipikal ideologi yang berselingkuh ini, ideologi dan kapitalis dan sosialis ini. Berikutnya adalah ini tipikal ini merupakan jenis peradaban neo-pagan. Ya, pagan itu kan peradaban sebelum manusia mengenal agama. Ya, ini adanya di Arab, ya, mungkin sebelum Islam, gitu ya, di Eropa sebelum agama Kristen diterapkan menjadi agama resmi di Romawi. Ya, terkenal itu Eropa dengan para pemikir-pemikir pagannya, Plato, ya, terus kemudian Aristoteles, kemudian Socrates dan segala macam. Mereka yang kemudian menginspirasi para pemikir-pemikir utama kapitalis, ya, Jean-Jacques Rousseau, ya, dan segala macamnya itu, termasuk juga menginspirasi Karl. Ya, mereka ini semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya disambungkan ke atas, ini sanad ilmu antara Karl dengan sanad ilmunya Adam Smith itu nyambung sebetulnya. Kakek gurunya sama gitu. Ya, ini Eropa yang pagan itu. Gitu. Para filsuf yang muncul sebelum Eropa menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Ya. Nah, jadi ini merupakan peradaban neo-paganisme. Berikutnya adalah melahirkan peradaban yang menuhankan materi. Jadi materi di atas segala-galanya. Bahkan kalau orang memiliki Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan pun digunakan untuk mendapatkan materi. Jangan-jangan gitu. Jadi di peradaban materi itu begitu. Nah, itu kritik terhadap perselingkuhan ideologi. Ya, ini kasus di Cina, Korut, Laos, Vietnam, dan Kuba. Ini secara konseptual. Jadi teman-teman, kalau begitu, kalau tidak ada satupun konsep ideologi yang ideal di dunia ini, tentu kita nggak mencukupkan diri, ya, atau pasrah dengan keadaan seperti ini, ya. Tentu sebagai orang yang memiliki modal utama kelahiran kita ini, yakni modal kita adalah akal, tentu kita berusaha untuk mencari solusi.
untuk memperbaiki keadaan. Setidaknya solusi yang bersifat konseptual. Ya, apa solusinya? Dari ujung diskusi kita ini, sudah 3 sesi ini kita bertemu. Teman-teman sekalian, jika kita memperhatikan ideologi di dunia ini adalah setidaknya ada 3 ideologi. Ya, kapitalis, sosialis, Islam. 3 itu aja tuh. Ya, kalaupun orang menyebut banyak sekali ideologi, ya, tipe-tipe ideologi banyak sekali, bisa ratusan itu. Tapi kalau ideologi itu definisi sebenarnya adalah keyakinan mendasar yang di atas keyakinan itu dibangun sistem kehidupan. Ya, maka hanya ada 3 ini: kapitalis, sosialis, Islam. Ya, ada orang yang mengatakan gender itu ideologi. Ya, terus kemudian radikal itu juga ideologi. Tapi bagaimana membangun sistem kehidupan di atas keyakinan gender atau membangun sistem kehidupan di atas keyakinan radikal? Kan nggak mungkin. Nah, maka ideologi itu yang namanya ideologi berdasarkan definisinya, maka hanya ada 3 ini, yakni kapitalis, sosialis, Islam. Maka ketika problemnya itu sosialis, ya ketika problemnya itu adalah ideologi, kita komparasikan saja secara ideologis. Kapitalis, sosialis, dan Islam. Sosialis itu lahir sebagai antitesis kapitalis, kan gitu. Nah, kita lihat aspek-aspek pembeda yang utama di antaranya ini, kepemilikan bisnis dalam kapitalis itu private. Ya, private. Memberikan keluasan, kelonggaran berbisnis sebebas-bebasnya kepada individu. Ya, dalam sosialis, ya negara semuanya. Dalam Islam, ada yang disebut dengan kepemilikan pribadi, ada yang disebut dengan kepemilikan publik, ya kalau mungkin dalam bahasa sekarang itu state-owned enterprise atau BUMN, gitu. Ada yang disebut dengan kepemilikan negara. Kepemilikan individu itu nggak boleh diambil oleh yang lain kecuali atas izin. Kepemilikan publik itu juga tidak boleh dimiliki oleh negara. Hati-hati. Gitu, nggak boleh. Distribusi hasil ekonomi dalam kapitalis dikelola oleh pemilik, dalam sosialis dikelola oleh negara, dalam Islam dikelola oleh individu atau oleh negara. Ya. Dukungan pemerintah dalam kapitalis itu yang murni itu 0, ya nggak ada dukungan. Ya, kecuali setelah sambal sulam baru kemudian ada dukungan. Dalam sosialis full dukungan pemerintah terhadap aktivitas perekonomian. Dalam Islam full. Ya, jadi dalam hal dukungan ekonomi ada irisan ini antara sosialis dan Islam. Kemudian harga, dalam kapitalis harga itu ditentukan oleh pasar. Ya. Dalam sosialis harga ditentukan oleh negara. Dalam Islam harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Jangan salah. Ya. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan bahwa ketika terjadi lonjakan harga di Madinah, maka orang-orang meminta supaya Nabi menetapkan harga. Maka Nabi bilang, saya ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak ada satupun harga yang dalam kondisi saya tidak menetapkan harga. Jadi harga itu kembali kepada mekanisme pasar karena ini yang memang adil. Ya kalau misalnya harga itu ditetapkan, ya yang harusnya harganya murah gitu. Ya seperti misalnya kejadian Lebaran, ya kan harga suka naik itu, harga naik, maka pemerintah menerapkan ceiling price, ya. Harga pagu, harga paling tinggi, ya supaya pemudik ini bisa beli tiket kan gitu, ya yang harusnya harga 1,2 oleh pemerintah ditetapkan 800.000 aja supaya pemudik ini bisa beli tiket. Nah mestinya tugas pemerintah bukan menetapkan harga, tapi tugas pemerintah adalah menyediakan sarana transportasi yang banyak, karena secara konsep semakin banyak supply itu harga itu akan terdorong, akan turun, ya akan terdorong turun. Gitu. Jadi bukan menetapkan harga, justru memperbanyak jumlah barang dan jasanya, sehingga kemudian harga itu kembali kepada harga yang terjangkau oleh masyarakat, bukan menetapkan harganya. Begitu dalam Islam. Kemudian kebebasan memilih pekerjaan dalam kapitalis bebas memilih pekerjaan. Dalam sosialis ditentukan oleh negara mau bekerja apa. Dalam Islam bebas, ya mau bekerja apa sesuai dengan potensi. Dengan dalam kapitalis itu full competition. Dalam sosialis ya not available. Ya nggak ada persaingan di situ. Dalam Islam itu dinamis, tapi tidak ada persaingan untuk barang-barang yang bersifat esensial. Ya, nggak perlu kita bersaing dalam hal air, nggak perlu kita bersaing dalam hal pendidikan, karena pendidikan itu kebutuhan mendasar, kesehatan itu kebutuhan mendasar yang dijamin oleh negara. Sekarang ini kan pendidikan bersaing, ya, universitas sama universitas bersaing, rumah sakit sama rumah sakit bersaing, kan gitu. Padahal itu merupakan kebutuhan esensial yang mesti dijamin, kebutuhan hak mendasar orang supaya hidup baik, gitu. Ya. Dalam kapitalis itu full competition.
Kemudian pajak. Dalam kapitalis itu pajaknya low, malah nol malah. Kan hidup matinya orang itu ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Yang kuat bertahan, yang lemah mati, kan gitu. Low, pajaknya low. Di dalam sosialis full 100% pajak. Dalam Islam, pajak itu hukum asalnya haram. Nggak boleh ngambil pajak masyarakat, nggak boleh. Hukum asalnya haram. Tapi boleh dengan syarat tertentu. Boleh ngambil pajak, tapi syaratnya ada setidaknya 4 syarat itu. Pertama, pajak itu boleh diambil ketika negara betul-betul tidak punya uang. Yang kedua, hanya diambil pada kaum muslim saja dan yang kaya saja. Jadi non-muslim nggak diambil sekalipun dia kaya. Terus kemudian tidak boleh diambil secara terus-terusan. Jadi diambil secara terus-menerus hanya ketika negara nggak ada uang saja. Dan harus segera dihentikan ketika nanti negara sudah memiliki uang. Jadi 4 syarat itu. Ketika 4 syarat ini tak terpenuhi, maka nggak boleh ngambil pajak. Nggak boleh ngambil menetapkan pajak atas masyarakat. Ya, hukumnya haram itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan secara global, ini membutuhkan penjelasan yang detail. Terlihat bahwa Islam itu merupakan sebuah sistem kehidupan dan ekonomi Islam itu merupakan sebuah sistem ekonomi. Jadi ketika kita bicara tentang ekonomi Islam itu nggak hanya zakat, infak, sedekah, minus riba, nggak hanya itu. Ya kan banyak kan kalau misalnya jurusan ekonomi syariah belajarnya kan begitu, minus riba, ya, perbankan syariah, terus kemudian pasar modal syariah. Nggak hanya itu, bahwa minus riba itu ajaran Islam iya, tapi Islam itu sistem yang mengatur kepemilikan. Mestinya kita bahas apa itu hakikat kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, apa kategori kepemilikan negara, apa kategori kepemilikan publik, apa kategori kepemilikan individu. Itu pengelolaan, setidaknya 2 hal besar, konsumsi seperti apa, investasi, ya bagaimana syarat-syarat perseroan menurut pandangan Islam yang dibolehkan itu seperti apa. Jadi sebuah sistem. Ya terus kemudian distribusinya, mekanisme ekonominya seperti apa, mekanisme non ekonomi seperti apa. Makanya pilar ekonomi Islam itu berdiri tegak itu di atas 3 pilar ini, kepemilikan, pengelolaan dan distribusi. Kalau sosialis hanya mengatur distribusi dan pengelolaan, itu. Kalau kapitalis mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanpa mengatur distribusi, dalam Islam full semuanya ide dasarnya sudah mengatur ini, ya kepemilikan, pengelolaan dan distribusi. Jadi singkatnya, politik ekonomi Islam itu merupakan jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok, kebutuhan primer, seluruh individu masyarakat, tidak dipandang-pandang. Ini masyarakat desa, masyarakat kota, ini keluarga keluarga istana atau bukan keluarga istana, tidak dipandang itu. Ini muslim atau tidak muslim, ini suku Jawa atau bukan Jawa, tidak dipandang. Seluruh individu masyarakat, jaminan kebutuhan pokok atas seluruh individu masyarakat dan kebutuhan pelengkap, ya, kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kesanggupan dan gaya hidup. Nah, itu politik ekonomi Islam. Ya, jadi semua kebutuhan pokok masing-masing individu itu dijamin. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang gantung diri ya, gara-gara sulit makan, ya, sulit tempat tinggal dan segala macam. Teman-teman sekalian, kenapa Islam bisa menjamin kan gitu? Maka Islam itu juga menetapkan pemasukan negara itu dari sumber yang banyak. Bukan hanya satu. Ya, kalau sekarang ini sumber pemasukan negara kan hanya satu ya, pajak aja. Dalam Islam, sumber pemasukan negara itu ada 12 ya. Ya, anfal, kharaj, jizyah, ini bukan kata Erwin ini, tapi ini kata Al-Qur'an ini. Ada hadis nabinya. Ya. Jadi mengambil uang orang itu ada dalilnya. Nggak boleh ngambil dengan undang-undang. Nih, saya bikin undang-undangnya, lu harus setor sekalian. Nah, preman di pasar juga bisa begitu. Preman di pasar juga bisa begitu. Nah, setor ke gue ini undang-undangnya, kan tinggal begitu aja. Tapi mengambil uang orang itu harus dibangun atas dasar dalil. Atas hak apa kita ngambil uang orang? Nah, menurut perspektif akidah Islam, dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, 1-12 ini dibangun atas Al-Quran, lahir dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Anfal ada suratnya, surat Al-Anfal, kan gitu. Tuhan imah, fa'i, dan humus, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, ya, harta milik negara, dan seterusnya ada 12 pemasukan negara. Ya, pajak hanya dalam kondisi tertentu saja. Nah, kita ambil dari 12 ini,
Ya, asumsi Indonesia hari ini deh. Ini ada teman yang melakukan semacam simulasi ya. Saya ambil ininya, hasil simulasinya dia. Pos penerimaan kita asumsikan yang lain itu nol semuanya deh. FAI, Kharaj itu nol. Ya ini sesuai dengan potensi kita yang ada aja. Yakni dari bagian kepemilikan umum aja deh. Ya minyak, gas, batu bara, potensi-potensi yang ada. Kalau diuangkan kira-kira segini nih dalam dinar. Ya. Bagian sedekah asumsi nanti kita masukin ya. Sehingga kemudian penerimaan kita kalau dirupiahkan ini segini nih. Ini satu sektor aja nih, sektor kepemilikan umum aja nih. Ya, minyak sekian, gas sekian, batu bara sekian, emas dan mineral sekian, BUMN kelautan sekian, hasil hutan sekian, belum lagi yang lain-lainnya ini. Ini jumlahnya aja sudah hampir 5.000 triliun. Tidak perlu ngutang kita. Ya. Udah hampir 5.000 triliun. Asumsi pos pengeluaran misalnya, ya masyarakat Indonesia miskin separuh, ada apa-apa, bikinnya separuh 50% penduduk, alokasikan 295 triliun misalnya, ya layanan hankam dan jihad, layanan pemerintah dan peradilan, layanan pendidikan dan dakwah, dan seterusnya, gitu. Maka ada sekitar 1.152 triliun, ya pengeluaran kita. Asumsikan misalnya kita tambahkan dengan potensi zakat, ya, sekitar 217 triliun dari seluruh masyarakat Indonesia yang Muslim, sekitar 80-85% Muslim, gitu ya, bayar zakat dapat segini nih, 217 triliun. Ya. Sehingga total penerimaan negara itu 5.216 triliun. Pengeluaran kita 1.152 triliun, sehingga masih ada surplus 4.000 triliun. 4.000 triliun surplus. Itu hanya dengan satu sumber pemasukan saja, dua dengan zakat, yakni kepemilikan umum dan zakat tanpa pajak. Ya, tanpa pajak. Tidak perlu kita bikin pajak yang sekarang ini ya, semua lini kan dipajak sekarang nih. Ya, kita jualan dipajak, kita beli dipajak lagi. Ya. Kita punya rumah dipajak dan seterusnya, punya motor dipajak. Gitu. Ini tanpa pajak. Jadi bisa membangun Indonesia tanpa pajak itu bisa. Kata siapa enggak bisa? Dengan catatan konsekuensinya adalah pajak dihilangkan, tapi kepemilikan umum ini semuanya alihkan ke publik, dikelola dengan serius oleh negara. Gitu. Maka potensi yang kita bisa dapatkan adalah segini. Ya, jadi luar biasa. Teman-teman sekalian, izinkan saya menutup pertemuan kita ini. Al-Quran merupakan petunjuk sempurna manusia. Jadi kalau kita selama ini susah hidupnya, ya sempit hidupnya, banyak masalah, gitu ya. Pusing hidupnya dalam bidang apa saja ini kita pusing, dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Nah, perlu kita evaluasi, barangkali ya patut diduga itu adalah karena jauh dari petunjuk. Ya banyak sekali Al-Qur'an menunjukkan itu. Ya mulai dari ayat pertama ya Al-Baqarah sampai juz terakhir juz 30 Abasa. Ya, banyak sih enggak saya masukin semua ya. Ya teman-teman sekalian, Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang sempurna untuk manusia jika ekonominya baik. Karmat bukan konsep yang baik untuk diadopsi. Gagasan karma adalah gagasan yang hayalan, ya, yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kapitalis juga sudah tidak sedikit menghasilkan malapetaka perekonomian. Maka saatnya kita pindah, mengganti sudut pandang kita dari sudut pandang yang digagas oleh manusia yang dia juga terbatas seperti kita kepada sudut pandang yang sudah diwariskan oleh Nabi SAW dan terbukti ampuh menciptakan peradaban gemilang ya dalam sejarah umat Islam. Barangkali ini mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.